Dah. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kembali bersama kami PT Tora Suara Diva untuk kegiatan wawancara narasumber ketiga kita, narasumber akademisi dan etnomusikolog. Ini merupakan rangkaian ketiga dari wawancara kita ya, sebagai program menjembatani tradisi dan inovasi pengembangan musik Melayu klasik untuk era modern, yang mana dari hasil penelitian dan pendalaman kita melalui menggali melalui wawancara bersama beberapa narasumber, kita nanti akan menciptakan karya baru musik klasik tradisional dengan mengimplementasikan dalam bentuk produksi musik ya. Program ini adalah bagian dari pemerintah pusat, Ditjen Budaya, yang mensupport kita, dan kali ini wawancara kita ketiga adalah bersama Bapak Heru Cakra Mahameru. Beliau adalah salah satu tokoh ya dan ikon musik Sumatera Utara dan juga nasional ya, bukan hanya regional gitu. Beliau adalah seorang akademisi dan juga praktisi dalam bidang musik gitu. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore, Pak Tandi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Jadi kita izin bincang-bincncang nih Pak. Siap. Ya. Atau panggil Pak atau Abang ya? Apa aja? Apa aja. Ya bebas. Bang. Bang aja kali ya, Bang Heru ya gitu. Medanis. Ya, jadi kita mewawancari Bang Heru kali ini memang sebagai mencoba menggali lebih dalam ya setelah wawancara kita sebelumnya dan penelitian kita dengan musisi tradisi yang punya background otodidak lah kita sebut. Mereka lebih kepada mempelajari musik itu berdasarkan temurun dan kearifan lokal. Kali ini kita mencoba mengkaji lebih dalam dari aspek musikologi dan juga mungkin musik teori dan culture-nya juga kali ya gitu. Tapi sebelumnya ini Bang, mungkin bisa diceritakan dikit gitu, Bang Heru ini nama aslinya siapa sih? Namanya Heru Cakra Mahameru. Oh, itu nama asli Bang. Nama asli. Di KTP ya. Itu Bang, dan akta ya? Iya, di KTP dan akta, dan pernah sekali berubah waktu saya kuliah di Amerika karena harus pakai biasanya nama last name, nama orang tua. Jadi akhirnya kartu sosialnya juga terikut sampai sekarang. Karena kartu sosial itu kan social security itu berlaku seumur hidup. Mudah-mudahan nggak dirubah oleh presiden yang sekarang. Oh gitu. Masih berlaku Bang? Masih berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun bukan ganda warga negara ya? Bukan, tapi bisa ya. Pokoknya kita harus konsisten ke Indonesia lah. Sip. Ya. Baik Bang, mungkin bisa ceritakan sedikit Bang latar belakang bermusik Abang. Mungkin dari mulai mungkin pendidikan dulu, informalnya, apakah Abang mungkin dari kecil sudah bermusik, kemudian formalnya seperti apa gitu. Ya, sebenarnya di awal dulu waktu SD ya, nah, bahkan TK mungkin ya, itu udah diekspos ke dunia musik karena Om juga kan Taruna Desa Said, dia ada band namanya Great Session. Dulu di ada The Mercies, Great Session, dan macam-macam, di Minstrel zaman tahun 70-an. Jadi dari umur 3 tahun kata orang tua saya udah terekspos melihat pemusik mereka bermain musik, ya kan? Iya. Dengan Marshall dan environment ya mempengaruhi environment itu. Jadi sekolah sendiri Abang mulai ketika fokus gitu di major. Ya, ketika di udah masuk tangga sekolah itu, saya sebenarnya nggak suka musik awalnya, tapi dipaksa terus oleh orang tua untuk ngambil musik, yaitu masuk ke Yayasan Musik Indonesia yang pada akhirnya semi formal ya, semi formal.
Sama berarti kita Bang. Sama ya. Sama. Ya. Satu alumni. Diwajibkan itu. Diwajibkan Ya, dulu. kalau nggak elektron, ambil gitar, Iya, gitar piano, klasik atau piano, katanya. atau gitar klasik. Mungkin Tondi lebih ke situ ya. Iya, dulu saya gitar Lebih- pertama. Kalau saya nggak tahu saya apa mau saya cari pada saat iya itu. gitu ya. Jadi singkat ceritanya di SMA mulailah ngeband istilahnya, main band. Ada festival Siang Bolong Siblong Oh, iya. oleh Bang Ayun Bang Ayun. Maruzar Prakarsai dulu. Disitulah mulai saya masuk ke dunia musik. Dunia musik yang memang saya gaya bermain saya memang dari dulu bebas gitu, main rock tapi nggak pernah, kalau indentingnya seperti Richie Blackmore ya. Richie Blackmore dari Deep Purple itu kan nggak pernah megang akord gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi dilematis. Orang-orang heavy metal pada saat saya main heavy metal tuh banyak yang bilang, tapi waktu itu nggak ada ini kan. Sebagian aja yang bilang kenapa nggak bisa megang akordnya yang pasti gitu. Karena dianggap ketika ada satu icon harus jadi mainstream Iya, jadinya mainstream. gitu. Pada saat itu seperti itu. Jadi ya sama seperti pemain musik lainnya, menjiplak juga ya, kita mendengarkan. Iya. Nah cuma rasanya nggak puas gitu kalau nggak pas. Ternyata pas gitu kan. Kawan-kawan bilang wah nggak pas tuh, nggak sama gitu. Itu ada lagu Iron Maiden kan, 2 Minutes to Midnight kalau nggak salah ya. Jadi banyak yang bilang gini, tapi kan zamannya udah ada video, udah ada ini, wah itu buktinya ternyata benar, chordnya benar gitu kan. Nah dari situ saya mulai serius. Akhirnya teman-teman SMA di SMA Harapan Medan pada saat itu melihat kayaknya saya itu lebih ke jazz ya. Cuma mereka menyuguhkan lah gitu, lu harus denger ini nih, Aldi Meola waktu itu. Ya, Saya nggak kenal musiknya Aldi Meola kan. Ya. Yang penting ada rocknya gitu. Oh, ada rocknya, jadi udah pas Ya, lah di gitu. Meola kan lebih ke fusion juga Ya, kan. lebih ke fusion. Ya. Jadi saya bermain waktu itu, ada di bawah saya di SMP itu Andi Rianto. Oh, Pada saat itu dia di Andi Ranto Harapan. yang di Ya, yang Oh, waktu di nasional. Amerikanya ya. Sudah di Amerika. Ini masa sekolah di Harapan Oh, SMA. Andi Ranto itu di Harapan. Ya, dia sempat di Oh. Harapan waktu itu masih SMP. Jadi saya ngeband sama dia, ya kan. Dan pertama kali lah dia dalam bentuk formasi band. Memang dia belum pengalaman kan. Biasanya kan di solo ya kan. Musik solo dia bener-bener ahli gitu kan, buat aransemen ya. Ya akhirnya tampil di grup saya bersama ada almarhum Andre yang pernah main di Slang juga. Main drum, kita bentuk trio. Disitulah saya tampil main lagu kayak Cassiopeia. Oh, mulai ke jazz-jazzan lah ya. Mulailah akhirnya yang lagi fusion ya. tren waktu itu ya, Tren fusion waktu ya, Cassiopeia. Memang di Medan pada saat itu lagi trennya LMC, Live Ya, Music ya, Contest ya, ya. gitu kan. Jadi itu. Dan setelah itu saya Nah, akhirnya- kuliahnya Bang, paralel ke pendidikan itu mulainya kapan? Mula-mula Setelah saya- SMA langsung musik Nah, tahun 87 S1-nya itu? langsung ke Kansas dulu, ke Amerika. Oh. Kan ada peluang ke situ ya kan. Hanya beberapa orang lah pada saat itu di khususnya di Medan, tiga orang teman saya. Salah satunya mungkin pernah kerja di Maybank, Taswin Zakaria. Mungkin Anda tahu semuanya. Jadi satu lagi dari Lariza Ezra, salah satu teman akrab itu dari saya. Simanjunta. Bukan Ezra Oh, Simanjunta. bukan ya. Bukan ya. Pada akhirnya ya jadi di situ di Kansas itu lebih ke elektronik pada saat itu, lebih ke sana. Oh, lagi booming ya. Lagi. 80-an. 80-an. Itu lagi booming ya. Ya, elektronik, jadi belum ke musik, tapi saya udah main musik terus, blues, Mulai nge-blues. media, synthesizer. Ya, betul kan. Jadi lebih ke blues karena di daerah Midwest Amerika itu lebih cenderung blues. Jadi akhirnya blues saya bawa lah ke Indonesia tahun 90. Di situ kayaknya saya udah serius ke musik. Akhirnya saya tinggalkan yang electronics engineering ini. Saya ke electronic engineering yang lain. Yaitu ke Itu dunia yang lebih lebih eksperimental tapi Bang, ya? eksperimental. Cenderung eksperimental ya. yang lebih saya senang Ngulik-ngulik kayak sound Emerson. lah ya, ngulik-ngulik Ya, sound. Jadi ke Boston pada saat itu pindah, di situ saya akhirnya menyelesaikan studi saya S1 saya di terima kasih juga kepada pemerintah Indonesia yang telah Beasiswa ya, tuh? dari KBRI. Oh, oke. Enggak, itu apa sendiri dari Ya. beasiswa dari perusahaan. Oke. Perusahaan Harian Waspada. Oke. Apa saya. Ya. Begitulah kira-kira Dan sekarang Abang sudah awalnya. ngambil S3 ya, tinggal disertasi ini ya? Iya, kebetulan ada yang saya bilang tadi, teman-teman baik yang memasukkan saya ke S3 di Universitas Negeri Semarang Ya. untuk pendidikan seni karena saya mengajar di Universitas Nomensen. Oke.
baik ini Bang Heru, karena fokus kita di penelitian musik Melayu, tugas kami sebenarnya adalah bagaimana mengeksplorasi musik Melayu tradisional dan bagaimana dikembangkan dalam bentuk modern tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya. Itu penting. Sebagai akademisi dan praktisi, bagaimana Abang sebenarnya mendefinisikan musik Melayu orisinal sendiri dari perspektif etnomusikologi? Kalau saya mungkin dari perspektif kontemporer ya, musikologi ya, saya melihatnya itu kan. Jadi di sini mungkin tadi sudah saya jelaskan, saya mengambil dari ya kita kan orang Indonesia kan, kan. Jadi begitu kita mendengar, misalnya contoh musik Sunda gitu kan, kita langsung tahu tuh, tak tak tak, itulah kelebihannya kan gitu. Ada kan. artikulasi sendiri. Artikulasi sendiri. Kita sudah memang karena kita orang Indonesia kan, kita akan tahu. Kira-kira bagaimana. Kemudian kalau misalnya ada tagan yang kenapa kita langsung tahu? Karena memang kita orang Indonesia. Kan kita bisa melekat pada itu. Dan begitu juga musik Melayu, musik Zapin contohnya deng tak ketak deng tak deng 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 deng. Identity ya, identity. Jadi itu bisa kita tuangkan ke dalam musik modern. Menggunakan gitar, kita menggunakan ritmenya. Nanti akan terlihat sebenarnya bahasa musik kita ini sangat kompleks. Karena kebetulan saya mengajar penyajian musik ensemble fusion dan beberapa jazz modern juga, mengamati fisik dan segala macam. Nah itu ya langsung kepada kita mengalami pengalamannya kan gitu kan. Contoh kayak tadi Zapin tadi atau musik-musik yang lainnya lah gitu. Atau musik Batak lah kita bilang dengan menggunakan apa namanya? Serunai bolon ya misalnya. Bagaimana, kenapa dia lebih jazz dari musik jazz itu sendiri? Kenapa dia lebih jazz daripada improvisasi jazz? Memang musik terus terang saja, musik yang saya bawa, musik kontemporer barat itu KO semua sama musik Indonesia. Kelebihan yang itu. Karena musik Indonesia itu kan jatuhnya dari tradisi. Akarnya dari konkret, tradisi. ya, Dan harus mainnya benar. Ya. Kalau dia sudah sampai pada tahap senior dan dia betul-betul mencintai itu, di samping dia dapat job juga ya kan. Ya. Dia akan lebih geliga kata orang Melayu, maksudnya lebih dahsyat lagi. Nah itu memang nggak bisa kita analisis secara kontemporer. Namun saya cenderung mainkan saja. Dan ketika saya di S3 ini, disinilah kesempatan saya bisa melihat, oh ternyata yang dimainkan John Coltrane, legend jazz di Amerika itu adalah nada pelok Sriwijaya, kan gitu kan. Bukan pentatonik. Mereka sudah lebih dahulu juga ya melakukan penelitian dan observasi. Jadi di tahun 70 itu seperti contohnya Pak Ed Vanes yang ada di Indonesia sekarang, sekurang ada bukti nyata bahwa beliau dari Wesleyan Universitas sampai terbentuknya di Universitas Sumatera Utara etnomusikologi, yang kita tahu yang Bang Rizaldi Siagian ya kan, di situ apanya. Jadi nah itu yang menurut saya itu udah terlalu canggih etnomusikologi. Yang kita bicarakan masih seputaran musikologinya, musikologi. Masih Tondi style nih, mengikutin rekam jejak gitu kan, dari asal-asal musik kita ini, dari mana berasalnya. Nah kembali lagi Bang ke etnomusikologinya ya, lebih ke apa namanya epistemologi kalau di filosofinya gitu. Tapi musik etnik termasuk Melayu ini kan sebenarnya tidak terlepas dari ada perjalanan, baik historik. Kemudian baru dia memberikan kontribusi culture yang spesifik identity tadi yang kita seberapa besar sebenarnya pengaruh culture luar terhadap budaya khususnya kesenian musik Melayu ini sendiri menurut Abang? Pengaruhnya ya seberapa besar? Karena kita tahu misalnya kayak akordeon itu kan instrumen Eropa, tapi walaupun kemudian ternyata dalam praktiknya dia memiliki pola permainan sendiri gitu. Dan violin juga kayak biola. Betul. Gitu. Sejujurnya sebelum saya sampai kepada adaptasi instrumentasi, itu saya dengar sendiri kalau orang-orang Amerika memang melihat musik kita tuh memang menakutkan gitu. Menakutkan dalam arti kata itu kalianlah yang punya itu, Bang. Maksudnya kalian yang ahlinya di musik itu. Contoh waktu saya belajar harmonic minor contohnya gitu kan. Kalau di Berkeley dulu kan naiknya lain tuh harmonik, turunnya lain lagi tuh kalau nggak salah saya. Dan itu memang yang tersulit, padahal itu sebenarnya serampang 12. Harmonik juga. Ya kan?
Nah, kan gitu. Tapi ketika dia diteorikan menjadi susah dia. Menjadi sulit. Ternyata Iya. tidak ada teorinya. Tidak ada teorinya, kan gitu. Mereka mungkin lebih ke language, Bang ya. Language. Language apa namanya? Ya, membahasakan bunyi itu dengan bunyian Iya. itu tanpa menteorikannya dulu. Benar. Jadi Jadi mereka kita harus kembali ke mengalir. budayanya, harus kembali ke budayanya. Ya, Contoh misalnya kayak tadi tuh kan, kok bisa langsung saya main gendang Sunda? Saya bukan orang Sunda kan gitu Iya. kan. Tapi ya kita orang Indonesia. Begitulah cara kita dengan senyuman walaupun nadanya minor gitu. ya. Jelas-jelas minor, pasti orang barat akan bilang itu kan nada sedih. Kok bisa dibawa dengan mata kenapa bisa kayak gitu kan gitu kan gitu. Nah, itu sampai sekarang juga menjadi pertanyaan di dunia barat, baik karena mereka ingin menuliskannya gitu. Stuart Copeland kan sempat bilang ini nggak bisa, ini musiknya terlalu fals gitu. Jadi ini harus datang ke Bali, ada dana kebetulan dari sponsornya untuk membuat gamelan yang sesuai dengan tangga nada. Wah jadi repot. Dengarnya aja udah pusing gitu ya. Sementara kita dengan sederhana untuk memainkan itu, ya kan gitu kan. Jadi Ya, tesis saya kan sebenarnya Bang berkaitan dengan asal usul ya, Iya. epistemologi dan kemudian pengembangannya Asal bahwa musik yang sifatnya bisa kita sebut menjadi warisan lah, dalam Iya. arti dia punya identitas tadi, punya originalitas, Iya. terlepas dari seberapa pengaruh baik sifatnya tadi instrumentalnya, instrumennya kemudian mungkin teori-teorinya atau pengaruh budaya. Saya pikir begini, bahwa ketika dia membentuk identitas sendiri dan atau bahkan kemudian membentuk sub genre, subgenre. dia terlepas sebenarnya. Ya. Apakah Bang setuju gitu? Tesis saya seperti itu. Dalam arti gini, misalnya Terlepas. musik Melayu itu sendiri kan misalnya dipengaruhi oleh Portugis, Iya, betul. Belanda, dan musik Eropa. Pengaruh juga dari kayak Ghazalnya pengaruh Timur Tengah. Tapi ibunya sendiri tidak mempunyai lagi Iya. yang sudah dikembangkan oleh Melayu. Dalam arti berarti apakah Melayu, setuju Abang nggak, musik Melayu itu sendiri Ya. sudah terlepas dan merupakan ibu sendiri? Nah, sekarang saya masuk dari ranah improvisasi karena saya di jazz dan improvisasi Ya. kan. Ranah improvisasi jelas memang harus muncul identitas itu secara natural aja kan gitu kan. Jadi kita nggak tidak melihatnya dari apa. Nah, nanti teorinya baru kita akan rumuskan. Misalnya teori repetisi misalnya kan. Ya. Itu teori repetisi dalam jazz. Tapi kalau dengan menggunakan serunai bolon tadi kan, dia udah lain gitu. Iya. Arti katanya dia sudah terkonfigurasi, jadi sulit bahasanya, Nggak terkonfigurasi. apa-apa Bang, Iya kan? disulitkan aja lagi. Retrogradasi, Ya, membalikan nada kan. kalau di Iya kan? klasik kadenza kan. Kadenza. Kadenza nyanyian ataupun Ya. mungkin pengulangan ritmik gitu ya. Pengulangan Itu malah jadi sebenarnya identitasnya Iya, ya. malah jadi identitas. Karena kalau kita berbicara dari teori itu, alangkah susahnya kita mempelajari musik Indonesia ini. Ya. Nah, itu terjadi sekarang kan di generasi kita, bagaimana terhambat nih jadinya, delaying gitu. Ya. Karena kita sendiri nggak Atau mau bukan melepaskan. missing link Bang. Hmm? Kalau saya udah sampai ke missing link. Enggak. Ya dari mana lah Ekstrem kita sekali mungkin. coba kita ambil satu percontohan dari mana kita, misalnya sekarang kita lagi suka bola gitu. Nah, itu kan menjadi suatu fenomena juga. Kenapa kita bisa main bola? Iya. Padahal kita dulu ahli main bulu tangkis misalnya, Iya. tapi sekarang kita jadi jagoan Atau bola. takraw. Ya? Takraw ya Iya. dulu kita. Takraw itu kan kita punya ya asli kan, gitu. original. Nah, kenapa kita bisa gitu? Jadi begitu juga di dunia musik sebenarnya nggak sulit kan kalau kita mau menyadarinya. Nah, kenapa sekarang kita tidak bisa menyadarinya kan gitu? Karena kalau kita main musik yang kearifan lokal luar kita sebenarnya jadi juara langsung ya. Iya, Kayak main langsung. takraw kan pasti juara dunia Iya, pasti. pasti. Gitu kan. Makanya Sorry saya- ya kalau yang iya. di bola. Tapi ya itu nyatanya gitu. Iya. Harusnya begitu ya. Kita kuasai. Contohnya ya di album-album saya itu dengan bahasa-bahasa yang aneh. Samparan yang selalu. Iya. Padahal itu sebenarnya hamparan yang luas. Tapi itu kan bahasa kita, mau kita lihat dari segi mana. Ya. Bahasa kita menggambarkan alam Betul. dalam bentuk nyanyian. Betul. Itu memang Agama kearifan zaman yang dulu kita punya. ya kan, Buddha Mahayana atau apa gitu. Ya. Nah kan seperti itu kan. Ya. Seperti itulah apa adanya kita. Etnis dunia lain punya juga sendiri kearifan Iya, lokalnya ya. kearifan lokal tuh. Iya. Mungkin itulah nama apanya. Jadi seperti itu yang saya lihat, hal-hal yang menarik dan sebenarnya itu sederhana. Ya kan, sederhana. Ya saya juga merasakan kesulitannya, ada hal-hal tertentu. Misalnya gondang Batak mau ke drum. Duk 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 duk. Itu intensitasnya terus tinggi.
megang stick yang dari kayu itu kalau nggak betul-betul teknik, berapa kali udah luka nih tangannya. Bisa ada gelembung air gitu kan. Bayangkan harus bermain berjam-jam ya. Jam. Kita pindahkan ke drum berarti dia nggak pernah ada orang main drum gitu. Simon Phelan nggak akan main kayak gitu. Tapi kita bisa bilang, coba lu tiru nih. Duk duk dak dak duk duk duk. Jarak kadensanya, ritmenya tadi itu jauh. Ya kan jadi kayak seolah-olah mikir kan gitu kan. Nah gitu. Nah itu salah satu tantangannya saya tunjukkan dari Gordang 9 menuju ke drum. Tantangannya itu karena saya mengalaminya sendiri. Berat, kita masukkan ke dalam dunia recording seperti saat ini itu juga hal yang sulit kan gitu kan. Nah, berdiskusilah kita dengan Mas Gilang Ramadan contohnya misalnya gitu kan nggak ada salahnya. Lebih ke perkusif kan? Perkusi kan. Dia kan juga pernah melihat bagaimana Gordang 9 itu ini. Mungkin punya pengalaman yang lain. Ya, tapi itu salah satu jadi kayaknya nggak mulus-mulus juga nih kalau mau niru musik kita sendiri. Iya, karena terlalu banyak yang harus dieksplor ya. Explore gitu. Mungkin kita bisa ambil ya, misalnya kita balik lagi ke Melayu, Bang. Saya menelaah itu kan sebenarnya dia kalau sekilas dengar kalau orang yang bukan seorang peneliti ya atau seorang musisi yang memang profesional nih. Mungkin mendengar cara menyanyikan kayak Melayu, mungkin dengan Arab atau juga mungkin flamenco. Itu mungkin ada hampir kemiripan. Padahal sebenarnya sangat berbeda. Menurut Abang seberapa pengaruh nyanyian dalam musik Melayu ini? Karena saya lihat memang mungkin skalanya bisa dihubungkan skillnya ya, misalnya dari mungkin penggunaan bridgian atau mungkin harmonik minor, melodik minor itu sering ya di Arab, di flamenco memang ke situ. Tapi Melayu punya sendiri yang mereka sebut itu grenek ya. Grenek itu menurut Abang apakah itu merupakan memberikan pengaruh secara major ke keseluruhan atau elemen yang lain juga salah penting? Satu bagian terpenting juga dari grenek itu wajib. Itu udah hukumnya wajib kita mengambil elemen itu kan gitu kan. Ini kita berbicara sebenarnya dari ranah yang katanya lebih duluan dari atau seimbang dengan etnomusikologi, yaitu antropologi. Dia mengkaji sebenarnya kalau dari saya itu seperti menginvestigasi. Misalnya kayak kalau kita main di piano, nada-nada main dialing misalnya teng 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 keteng teng, itu nadanya itu udah multitonis gitu. Tapi dari situ kita bisa ke pagaruyung sedikit teng tong 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 teng tong 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 teng tong tong. Lain lagi apanya? Lain lagi. Artikulasinya kan. Kayak mendente ada portamentonya. Padahal waktu saya kan dari keluarga yang maksudnya menikah dengan istri yang Marga Nasution gitu kan. Waktu mendengar musik itu tonalisasinya itu waduh. Orang-orang itu sakral kalau kan jadi sakral. Waktu menikah itu kan memang sangat penting musik itu, onang-onang itu. Tapi sekali waktu saya dengar gitu kan, di mana sebenarnya tone-nya. Jadi memang benar yang dibilang Stewart Copeland orang Amerika tadi itu main drum polish itu kan. Ini sangat fals. Ya memang lumrah lah dia berpikiran gitu. Sedangkan kita juga mau muntah juga kan waktu dengan repetisi. Kemudian ada sifatnya pitch yang ini mikrotonal dia, mikrotonal dia gitu. Itulah apanya gitu. Jadi tapi dalam hal ini kita kita anggap satu kenikmatan lah di budaya kita. Semakin kita itu bahasanya ya yang harus kita pelajari dan diakrabi ya. Kalau di improvisasi sendiri gimana Bang? Menurut Abang misalnya kayak flamenco ya. Saya coba kan komparasi kita tuh ke flamenco yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan musik dunia, budaya dunia. Kalau nggak salah 2010 atau 11 gitu ya. Nah, kita berjuang sebenarnya agar musik Indonesia yang begitu banyak ini bisa juga dihargai. Walaupun itu bukan sebagai satu kewajiban karena ini punya kita ya, punya leluhur kita, tapi itu sebagai pengakuan yang bisa memberikan impact sangat besar ke bidang yang lain termasuk juga industrinya. Nah, improvisasi di sini kan artinya bukan hanya sekedar improvisasi yang sifatnya tidak terukur dan tertata. Maksud kami itu jika dikembangkan ya, misalnya dikembangkan dalam arti ke aspek yang misalnya non dari tradisionalnya itu, baik dari identitasnya, seperti apa harusnya kita bandingkan dengan pengembangan flamenco sendiri? Ya dalam arti kita menjadi presiden lah
flamenco itu? Akan lebih sulit saya pikir, karena saya coba membandingkan ini zapin yang dimulai dengan tarian. Ini baru hipotesis apanya kan gitu. Sementara musik flamenco atau Latin dia kan tam kita dia seolah-olah dengan beat itu adalah tarian. Tapi kalau di teori kan ini, iya kan, ini kan triplet yang sulit banget gitu. Padahal sebenarnya bagi mereka nggak sulit. Ya, mengalir aja. Tanti kita. Kayak di Dina Boboin dari kecil dinyanyiin, diulang lagi ya udah. Seperti itu. Gitu. Nah jadi kalau kita melihat, kita harus bisa, kalau kita lihat zapin sekarang malah menjadi sangat kompleks. Tang gedang ya kan, tang deng. Padahal itu tangga nadanya bisa 2 ton multitonic system masuk di situ, 4 ton dado deda dong deng. Padahal cuma dikasih di belakangnya, kasihkan dulu drum tuh dong tak ketak dong tak dong. Cuma itu modalnya. Kalau itu kita lepas baru berabe. Waktu kita lepas deng ini sekarang para drummer bisa mendengar melatihkan budaya Indonesia yang sangat sulit ternyata drumnya. Jika diteorikan ya sulit. Gitu. Jadi sulit ya. Padahal kalau pemain aslinya nggak sulit. Karena itulah rumus yang turun temurun yang kita. Itu disebut kearifan lokal kan, local wisdom tadi. Dalam hal ini musik. Gitu. Jadi memang bersama-sama kita. Saya dengar waktu itu yang mengajak saya sebenarnya Tengku Rio, violinis kita, ya kan. Dia bilang cuma abang nih yang bisa menjelaskan ini. Kalau aku dari ranah etnomusikologi, kalau abang memang dari barat apanya. Komparasi lah ke musik. Sedikit ya. Kalian masing-masing gitu ya. Kayak Pak Ed Panes tadi, musik Indonesia dari barat apanya gitu kan, dipelajarinya gitu. Karena kita berusaha menjadi orang barat, Bang ya. Terbalik ya. Gitu ya. Itu menjadi problemnya. Jadi kita harus lihat bahwasanya musik kita sebenarnya yang dimainkan orang barat. Ya kan gitu kan. Kenapa kok kita balik memainkan, jadi kayak kucing-kucingan gitu. Nah, baik Bang, itu kaitannya dengan tantangan. Sebenarnya apa tantangan sekarang? Dalam hal ini kan kita output kita kan pingin pengembangan development gitu. Apa sebenarnya tantangan menurut Abang di musik Melayu tradisional sendiri? Karena saya sendiri juga bertemu dengan beberapa musisi tradisi itu bukan hanya prihatin dalam hal soal yang tidak relevan ya, yang di luar musik. Dalam hal bermusik sendiri saya melihat tidak ada mohon maaf kurangnya creativity atau mungkin hambatannya mungkin dari budaya yang tadi apa namanya tidak boleh dikembangkan, atau ada tantangan-tantangan lain menurut Abang? Sebenarnya Tondi ini kalau saya lihat Melayu ada anak-anak muda kita sekarang ini coba memainkan pantun yang sederhana aja gitu. Nah itu kan udah cikal bakal. Nah tapi aset-aset ini harus kita kembangkan, karena saya dimanapun saya bicara, Federasi Musik Indonesia, dimanapun saya bicara Papri atau apa, tetap saya bilang bahwasanya bagaimana kita ini mengembangkannya itu tadi. Ya, cara kita mengembangkan ininya. Saya sebenarnya agak lupa. Tiba-tiba dia sangat mengalir dan sangat jazz, jadi lupa. Nggak apa-apa Bang, lanjut. Dan Tondi pun mungkin nggak ingat apa saya bilang tadi. Ingat, saya ingat. Ya intinya gini kan, maksud Abang kita melibatkan mereka, kemudian mengadvokasi mungkin Bang. Tapi peran akademisi sendiri gimana sih sebenarnya harusnya Bang? Nah, berarti challenge-nya kan banyak nih musik tradisi ini. Mulai dari creativity, kemudian bagaimana melakukan studi dalam arti supaya, karena kompetisinya ini kan sudah terbuka semua. Kita mau saingan sama musik etnik di seluruh dunia. Mereka tidak, mohon maaf, mereka ini tidak menutup pintu dengan misalnya nama sifatnya inovasi. Teknologi. Contoh ini konkret Bang ya, misalnya kayak di musik tadi, Gordang 9. Gordang 9 itu kan hanya boleh dipakai kalau sifatnya ritual, seremonial, yang sifatnya adat. Tidak boleh kita mungkin mengembangkan sebegitu aja, mungkin tanpa izin. Mungkin atau di daerah lain mungkin tanpa sajen-sajen atau mungkin menyembah ritual tertentu. Ya itu mungkin yang ekstrim ya. Sebenarnya sebelum saya lupa. Intinya adalah komunikasi. Musik itu, karena saya berbuat yang sama ketika North Sumatra Jazz yang ke berapa tuh, yang ke-7 kalau nggak salah 2017 ya. Itu saya menggunakan Gordang 9. Saya permisi sama ketua dewan adat. Maksudnya asosiasi Mandailing. Dari sini
dia menyetujui bahwa ini adalah sebuah invention, penemuan, dan dikenalkan malah lagi sama keluarga Lubis. Oh ya, yang di Ulu Komplit lah sudah Pungkut semuanya. itu, Ulu Pungkut ya. Iya kan, jadi Lubis dan keluarga Nasution kan gitu kan. Mereka Malah disuruh pergi ke Panusunan, sana. ya, Panusunan mereka. Jadi saya pikir, waduh, saya yang berasal dari kontemporer kok malah mereka ini merasa suatu hal yang besar gitu. Mereka kan. welcome ya. Welcome banget gitu kan tentang Jadi berarti itu hanya premis yang tidak tepat ya Bang, seolah-olah komunikasi. apa namanya, bahasanya kekakuan adat itu menghambat, itu enggak sebenarnya, hanya komunikasi, Itu komunikasi aja. pendekatan Tanya. kita ya. Saya tanya waktu itu, Iya. ini kenapa harus begini? Kenapa tortor ini seperti burung? Hmm. Tapi dia bilang ini tortor anak-anak muda katanya gitu tuh, muda-mudi. Gitu. Tapi tanya aja kalau kita nggak tahu. Dulu di situ saya akhirnya bisa membuat Rise of the Kingdom. Sriwijaya Rise of the Kingdom. Kenapa? Saya mengkaitkan ini dengan Mahabharata. Misalnya burung Garuda Jatayu ya kan yang sedang mencegah Rahwana ketika menculik Dewi Sinta itu saya apa kan? Karena saya melihat ada kemiripan di kita semua. Jadi kita kayaknya dalam satu sumber sebenarnya ini. Sumber apakah itu Sriwijayanya yang sebagian kita membilang itu mitos ya kan. Tapi kalau mitos itu bisa jadi kebenaran kan luar biasa nantinya. Jadi ya kita yang penting berbuat saja. Saya salut Tondi dengan kru dan teman-teman Terima semua. kasih. Ya kan bisa Ya, harus kolaborasi semua harus nih, Pak. ekosistem kita Ini masih dari perjuangan kecil aja nih, riak-riaknya masih. Ya, Kita butuh insya Allah. gelombang Mudah-mudahan gelombang besar untuk melakukan perubahan. Gitu. perubahannya. Baik Bang Heru, sebenarnya basis dari pengembangan kami ini adalah berakar dari kritik saya sebenarnya dari pengembangan musik Melayu yang sebenarnya bukan disengaja mengembang, tapi mungkin mengalir juga sih dulu. Mungkin para komposer dan musisi di pertengahan abad ke-20 seperti kita tahu Ismail Marzuki, tokoh musik Indonesia, kemudian juga Geert van Leeuwen dari Belanda. Kita tahu mereka seperti Ismail Marzuki ya tokoh sentral musik modern Indonesia yang akar Melayunya kuat, tapi dia juga punya akar Eropa yang kuat. Di mana mereka mengembangkan musik Melayu walaupun tidak spesifik mereka menyebut Melayu, tapi ya sebenarnya musik Melayu dari liriknya kita kenali, dari notasinya. Tapi kemudian beliau banyak mengutip ritme-ritme, khususnya ritme section, instrumen itu dari Eropa. Kemudian juga banyak juga ornamentasi musik juga dari Eropa. Geert van Leeuwen lebih spesifik lagi. Misalnya dia membuat modern musik Melayu, ada rekamannya bisa dilihat di kanal-kanal digital dengan orkestra juga. Dia memasukkan birama dan juga groove-nya Latin. Tidak ada yang salah sebenarnya menurut saya, tapi kemudian mungkin kita yang kemudian menyikapinya salah. Karena teknologi, kemudian kita mempermudah, kita juga mencontoh itu, tapi menurut saya di sini kita sebutlah antitesis bahwa sebenarnya di situ kesalahannya yang bukan salah juga dalam tidak ada benar salah, tapi itu ketika mengkristal dianggap benar kan gitu Bang. Seolah-olah pengembangan modern tuh harus membuang ritmenya. Padahal menurut kami membuang ritme itu sama dengan membuang originalitas. Dari situlah muncul groove-nya. Bahasa tertua kan sebenarnya musik dari perkusi Bang. Menurut Abang gimana? Saya setuju. Kalau memang sejarahnya dari ritme itu duluan. Karena ini pengalaman saya juga agak sedikit mutar ke waktu saya di Nomensen dengan mahasiswa. Kita jamming beberapa kali tuh. Sampai akhirnya kita menemukan pola yang lain gitu. Istilahnya saya juga bisa bermain dengan taganing karena kebetulan ada anak-anak yang ini. Dan itu memang ritme taganing dengan ritme drum sangat beda kali gitu. Itu masuk dengan suasana improvisasi tadi. Nah, jadi sebenarnya itu kan formatnya itu seperti saya di awal tadi saya bilang tentang komunikasi sebenarnya. Terjalinnya komunikasi kan gitu. Jadi mungkin saja dengan Geert van Leeuwen ini dan Ismail Marzuki tadi ditinggalkan ritme itu dari sini saya melihat mengkritiknya karena benar sebenarnya ritme itu dasarnya. Dasar fondasi. Fondasi dasarnya untuk membuka wahana membuka
membuka warna suara tadi. Jadi saya sudah dibela Bang Heru ya. Jadi kalau dikeroyok pun ada kawan. Karena saya paham ya dengan misalnya kritik terhadap modernisasi musik Melayu oleh Gerben Lowen ini ya dari Belanda. Mungkin beliau dalam kurun waktu itu melihat nada saja. Ya nggak salah juga sih. Saya pernah berdiskusi dengan Bang Rizaldi Siagian bahwasanya saya bilang, Bang, itu ritme itu ada di dalam nada itu. Yeah. Dia hanya senyum aja mas, senyum aja dia waktu itu. Nggak dibilangnya, nggak gininya pun iya mungkin. Ya memang pasti ada juga. Pasti ada, Pasti gitu ada. kan. Di balik timbra itu ada sesuatu yang mendukung perguliran nada. Cuma kan ini kan ditentukan oleh bahasa Belanda, tapi kita dulu berbahasa Bahasa Belanda. pasti berbahasa Iya, Belanda iya. kan. Nah, tapi mungkin ada yang gap-gap tertentu, gap tradisi yang belum bisa merger di situ. Tapi saya bilang sah-sah aja. Tapi kok dalam hal kritik tadi ya saya mengakui bahwasannya ritme itu. Karena kejadiannya itu terjadi pada diri saya sendiri karena susah untuk memasukkan istilahnya apa? Kata aja nggak bisa ngeblend dengan taganing dengan musik modern dengan gitar elektrik, jazz misalnya akan susah. Tapi ketika suasana hati kita mulai cair nih, apapun bisa terjadi. Nah, itu terjadi terjadi dia gitu dengan secara alaminya gitu. Kenapa? Karena komunikasi tadi itu. Nah, itu saya rasa bisa juga jadi momentum kesimpulan yang sangat mendasar. Menurut Abang berarti harusakah ada pendekatan dari unsur yang lain dalam arti elemen musikal dan instrumennya gitu loh, yang lebih tepat pendapat Abang gitu, tanpa Instrumen, membuang yang original. Iya, kalau instrumen ini kan mengadaptasi. Ya. India juga memakai biola dan menurut Ravi Shankar itu sudah terlalu lama kami apakan, tapi kami jadikan itu musik klasikal India. Dan itu terjadi juga di musik Melayu kan, ada main biola dan instrumen-instrumen lain, Akordeon sendiri, akordeon. oud sendiri kan dari Timur Tengah. Oud, gitu kan. Itu nggak jadi masalah menurut saya, karena yang kami bicarakan dulu dengan Bang Jaldi waktu ketika gambus mulai dipopulerkan lagi di Sumatera Utara, itu yang kita bicarakan, kita bicara musik, kita bicara rhythm, kita bicara nada, dan especially rhythm. Rhythm itu yang paling pokok. Mendiang Pak Ben sendiri juga fokus di situ ya, Iya. terhadap eksplorasi Iya. musik eksperimentalnya ya. Waktu kita tampil dulu bersama Ivan Aero, drum, Edi Zam di Lapangan Merdeka bersama Bang Ben Pasaribu, itu eksplorasi perkusinya itu, waduh, luar biasa. Itu karena kita saling udah cair gitu. Dan kecairan ini itu tidak membutuh waktu panjang, membutuhkan waktu yang panjang. Itu bahasa Indonesianya. Baik Bang Heru, kita Iya, siap. masuk sesi akhir ya. Ini sebenarnya intisarinya nih, kalau akademisi ini kalau udah ke kesimpulan pasti udah intisari pentingnya ini. Jadi kira-kira bagaimana sebenarnya untuk membantu akademisi sendiri, karena akademisi ini sebenarnya kan lokomotif juga Pak, dalam hal supaya musik Melayu secara khusus ya, secara umum tentu musik etnik Indonesia yang begitu banyak dapat berkembang secara strategis. Karena seperti kembali kepada studi perbandingan kita dengan beberapa musik dunia yang sudah disebut sebagai warisan musik dunia yang dilindungi oleh UNESCO, seperti musik Cina, India dan flamenco. Seperti apa sebenarnya yang harus kita gali secara akademik gitu loh, dan juga sifatnya mungkin penelitian, observasi. Mungkin untuk membackupnya adalah sebenarnya yang saya sebutkan tadi sebagai komunikasi, bagaimana kita saling berkomunikasi aja. Dan dalam hal ini juga pemerintah turun tangan dan nggak perlu ragu saya pikir. Untuk hal komunikasi ini siapapun bisa komunikasi. Kalau kita ke Sumatera Utara maka kita berkomunikasi dengan gaya bahasa Sumatera Utara. Jangan kita pakai gamelan di situ, karena kita harus pakai taganing di situ, Godang 9 di situ. Kita berbahasalah dengan bahasa daerah setempat lokal apa tadi. 6 puak, 8 puak ini kan juga sangat-sangat punya Itulah tradisi yang kita musik bakal. yang Jadilah lokal turis yang benar-benar membahana dan berdedikasi ya kan gitu kan terhadap daerah dan wilayah kita sendiri.
Saya bilang ini karena baru pertama kali saya kemarin ke Manado, karena sebagai ketua Papri Sumut kita ada rakernas di situ dengan perjalanan yang cukup jauh ke Indonesia Timur. Tapi kebanggaan bagi saya karena mungkin kalau misalnya saya tidak di Papri, mungkin saya nggak akan pernah sampai ke Indonesia Timur. Tapi saya udah bangga di situ, bisa sampai di situ, udah mewakili semua. Manado, ya. Iya kan, udah tahu gimana sulitnya ke sana. Tinggal ke Raja Ampat berarti Bang. Nah, tinggal Ke ke situ Papua aja. aja. Ya, tinggal ke Papua. Jadi memang selama ini banyak hambatan kita sih Bang, adanya dikotomi ya mungkin ya menurut saya, misalnya antara akademisi dengan praktisi seperti saya dan dengan musisi tradisional, menurut saya nggak tahu menurut Bang Heru nih ada komunikasi yang juga nggak satu bahasa, mungkin belum chemistry kali ya, itu gimana menurut Abang? Ya, belakangan Sehingga juga ada hambatan kita untuk mengembangkan ini. hambatan, kita ambil hambatan, terus saya ambil satu kata spiritualisme tadi, spiritualis. Kita musik kita ini kan tadi udah singgung bahwa menyangkut spiritual. Dan ini waktu kami tampil di Korea, itu ada grup saya The Next Human, tampil di Korea Selatan. Nah, kita bisa bangga membawakan ini, tapi di dalam grup ini kita mengkomunikasikan itu secara sangat sakral. Dan kalau bisa pun saklar. Saklar bukan, ya? bukan saklar, karena terjadi atom-atom itu. Ada pertemuan partikel-partikel hal-hal elektrik ya. Hal-hal yang tidak apa, misalnya contoh gendang kepala suku Irian, misalnya gitu. Itu bisa ngomong sendiri kata salah satu pemainnya, yaitu Ibu Junita Batubara. Ya, teman baik saya juga. Luar biasa. Sistem recording tiba-tiba mati tengah malam kami ini. Ada peristiwa-peristiwa Peristiwa transenden. seperti itulah kan gitu kan. Jadi Apa eskatik kita esoterik. wajib kita menikmati ini tuh karena iya kan. Bahasa apalah ya. Antariksa. Orang gilanya Eropa lah gitu kan. Jadi memang itulah kita kan gitu kan. Saya berpikir gitu. Ya itu kita dengan spiritualis kita itu, dengan genre yang kita jadi miliki. murni Bang ya. Murni. Ya memang kita sendiri pun Bang berangkatnya dari karena passion ya. Ya, passion. Kita melakukan penelitian ini dan mungkin nanti dalam hal memproduksi sampai ke hilirnya itu memang berangkat dari apa yang kita kerjakan selama ini. Bukan karena juga Kita passion kita tadi betul. ikut-ikutan. Iya, oke. Tapi ya berkembang lah dari kegiatan kita dia. Ya mungkin kita bisa berkolaborasi Iya. ke depannya untuk memperluas apa bahasanya, Boleh. Mantap. apa namanya, tentara kita untuk ya bahasa ininya kita sedang berjuang meluaskan seluruh apa namanya jaringan stakeholder juga betul. bagaimana supaya apa yang menjadi visi kita bisa tercapai kira-kira gitu Pak. Karena ini kan suatu penelitian yang bagus sekali tentang Melayu ini kan. Amin. Melayu ini kadang-kadang kalau saya perhatikan terutama di daerah Sumatera ini bisa redup-redup gitu dia. Itu yang kita takutkan kalau dia tenggelam. Ada istilah. Ini ada satu Bang yang miris saya. Saya sebenarnya ingin mewawancari salah satu narasumber terpenting saya dari Batubara dan kebetulan beliau wafat pula sehingga saya tidak sempat berkunjung. Itu beliau banyak punya lagu, tapi ternyata direkam tidak sesuai dengan kapasitas beliau. Direkam misalnya hanya dengan sequencer, keyboard gitu, dan dianggap, mohon maaf, dianggap itulah musik Melayu. Padahal bahasa bunyinya bukan bunyian orang Melayu. Gitu. Jadi tidak mengkritik teknologi saya juga. Kita kan orang teknologi Bang, kita orang produksi sangat dekat beririsan dengan update teknologi itu wajib gitu. Tapi mungkin cara menggunakannya yang tidak tepat atau kurang bijak atau mungkin kurang knowledge Bang. Gimana menurut Abang? Kita memadukan dengan instrumen analog tradisionalnya gitu. Sebenarnya semua itu didasari oleh semangat, ya kan. Ketika kita berangkat ke Rusia, baru kita semangat main lagu Melayu. Baru kita semangat main lagu-lagu Zakin. Ternyata mereka ngetawain kita kalau bawa lagu mereka kan. Iya, seperti itu kan. Jadi berarti kan ada semangat kita sebenarnya ingin memunculkan karya kita dari negara kita sendiri, dari budaya kita sendiri. Ya, itu sekarang yang perlu kita teliti karena kita udah jauh tertinggal Indonesia ini dengan Korea Selatan. Apapun ceritanya
kita tiru lagi K-pop Iya, Bang, padahal iya. mereka punya. Ya bahkan sekarang sudah sangat mendunia kan, orang Iya. Jerman bisa nangis dan terharu mendengar ekspresi Korea. Mereka malah bilang, kami tidak pernah belajar bahasa kalian, kami belajar bahasa Iya. kami sendiri. Waduh, itu betul-betul pukulan Iya, iya. habis-habisan. Ya kalau cerita musik Indonesia, saya cerita itu aja lah. Kemanapun Sebagai bisa, apa namanya, contoh ya, sebagai contoh ya gitu. contoh kasusnya. Kita punya orang-orang hebat kayak almarhum Hari Rusli dan kawan-kawan yang sudah komposer-komposer mendahului ya. hebat gitu kan. Tapi Senior, kita senior. sekarang justru dihadapkan dengan masalah yang sama dan harus lebih kita tingkatkan lagi. Baik, baik. Ya kan. Insya Allah lah kita bisa Amin. apa ini, Amin. maju. Pemirsa, kita sudahi dahulu sesi wawancara kita bersama akademisi dan etnomusikolog kita, Bang Heru Cakramaniru. Terima kasih atas waktunya Bang Heru. Sama-sama. Kita sudah diberi waktu yang cukup panjang, tapi mungkin masih kurang Bang ya. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusi kita baik informal dan formal ya ke depannya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin ucapkan telah menghadirkan saya dalam suatu judul kegiatan atau topik menjembatani tradisi dan inovasi pengembangan musik Melayu klasik untuk era modern oleh PT Tora Swarna Diva, Mr. Tondi Rangkuti. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, semoga proyek ini menjadi suatu sukses buat Indonesia di masa akan datang. Terima kasih. Cool.